Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfajri dari Prodi Informatika Angkatan 22. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses klasifikasi komentar TikTok tentang bencana alam di Sumatera Barat menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Pada langkah pertama, saya akan menambahkan widget file. Lalu saya akan memasukkan dataset yang bernama dataset tentang kumpulan komentar video dari suatu video TikTok tentang bencana alam di Sumatera Barat dengan 3 kelas sentimen, yaitu negatif, netral, dan positif. Di sini sentimen saya jadikan target dan komentar saya jadikan meta serta fitur untuk sisanya. Selanjutnya juga saya di sini menambahkan widget data table. Lalu saya hubungkan widget file ke data table untuk melihat semua isi dari dataset yang saya gunakan. Di situ terdapat beberapa kolom atau 8 kolom. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan widget select column hubungkan file dan widget yang sudah dimasukkan tadi. Widget select column ini saya gunakan untuk menentukan atribut target, yaitu sentimen, serta atribut fitur yang digunakan dalam proses klasifikasi, serta komentar yang saya gunakan menjadi meta. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan 3 pemodelan data atau 3 algoritma. Yang pertama saya menambahkan algoritma net bias. Algoritma pertama yang digunakan adalah net bias karena sederhana dan cukup efektif untuk klasifikasi data. Yang kedua itu saya menggunakan logistic regression karena regression itu untuk membandingkan performa klasifikasi. Dan yang ketiga itu saya menggunakan decision tree. Algoritma ketiga saya gunakan untuk melihat pola pengambilan keputusan berdasarkan fitur data yang sudah ada di dataset. Selanjutnya saya akan menambahkan evaluasi model dengan widget test and score. Evaluasi performa model dilakukan menggunakan widget test and score dengan metode cross validation. Di sini kita harus menghubungkan dulu dari widget column ke widget evaluasi atau test and score. Lalu dari test and score kita sambungkan ke 3 algoritma yang sudah kita tambahkan tadi. Lalu kita cek hasilnya di sini. Nah, sudah terlihat hasil dari 3 algoritma yang kita pasang tadi. Di situ terdapat net bias dengan akurasi sekitar 87%.
decision tree dengan akurasi sekitar 97,8% serta logistic regression dengan akurasi sekitar 97,8%. Hasil menunjukkan bahwa decision tree dan logistic regression memiliki akurasi tertinggi dibandingkan dengan algoritma net Bayes. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan dua fungsi widget atau evaluasi widget. Yang pertama itu kita menambahkan widget confusion matrix digunakan untuk melihat detail hasil klasifikasi, dan widget ROC curve yang digunakan untuk mengevaluasi performa model secara visual. Lalu kita sambungkan dari test and score kedua model evaluasi tadi. Nah, ini adalah hasil dari confusion matrix yang dimana net Bayes di situ sangat baik untuk sentimen negatif, namun masih keliru membedakan netral dan positif. Dengan akurasi negatif dan positifnya itu, lalu decision tree hampir seluruh data diklasifikasi dengan benar dengan akurasi yang lumayan tinggi. Lalu logistic regression sangat baik untuk netral dan positif, namun ada sedikit kesalahan pada negatif. Di sini decision tree menunjukkan hasil paling stabil dengan tingkat kesalahan yang sangat kecil. Kesimpulannya, dari confusion matrix tersebut, decision tree merupakan algoritma paling stabil karena mampu mengklasifikasi hampir semua kelas sentimen dengan benar. Lalu selanjutnya ROC curve digunakan untuk melihat performa model secara visual, menilai kemampuan model, membedakan kelas. Hasil berdasarkan ROC ini adalah semua algoritma berada di atas garis diagonal. Decision tree dan logistic regression mendekati sudut kiri atas atau bernilai 1, menunjukkan performa setiap model sangat baik. Kesimpulannya di sini, decision tree dan logistic regression memiliki kemampuan klasifikasi yang sangat baik, sedangkan net Bayes masih di level yang cukup baik. Berdasarkan hasilnya, disimpulkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi menggunakan test and score, confusion matrix dan ROC curve dapat disimpulkan bahwa decision tree dan logistic regression memiliki performa yang terbaik. Namun decision tree menjadi algoritma paling optimal karena stabil dalam mengklasifikasi seluruh kelas sentimen. Adapun kesimpulan akhir penelitian, berdasarkan hasil evaluasi menggunakan test and score, confusion matrix dan ROC curve dapat disimpulkan bahwa decision tree dan logistic regression memiliki performa terbaik. Namun decision tree menjadikan algoritma paling optimal karena stabil dalam mengklasifikasi seluruh kelas sentimen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.